Halo, ini adalah presentasi untuk UAS dan tugas 2 mata kuliah komunikasi data dengan tema penerapan metode data communication. Saya dengan Yakub Sulbi Pratama, eh, kelas IT 401. Dari soal yang sudah dijelaskan di LMS, berikut presentasinya. Yang pertama adalah mengenai tentang latar belakang dari judul paper jurnal yang saya cari berjudul Smart Tools for IT Service Management. Ini mengindikasikan fokus pada pengembangan dan evaluasi tool berbasis perangkat lunak untuk manajemen layanan IT. Paper ini membahas pengembangan tools atau alat bantu untuk menilai proses manajemen layanan TI berbasis standar internasional, biasa disebut dengan ISO atau IEC 15504, dan ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library. Kemudian yang kedua, diminta untuk menjelaskan tentang permasalahan umum dan kasus pada paper tersebut. Untuk permasalahan umumnya, penilaian dan peningkatan proses manajemen pada layanan TI atau ITSM, IT Service Management, memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, serta harus dilakukan secara objektif dan metodologis. Dan secara khusus, tantangan dalam penilaian manual yang memakan waktu, biaya tinggi, dan ketergantungan pada konsultan eksternal. Kemudian paper ini juga membahas kurangnya alat atau tools yang mendukung untuk peningkatan layanan berkelanjutan, atau disebut dengan Continual Service Improvement, CSI, secara otomatis. Dan yang ketiga, apa tujuannya atau outcome-nya, terutama dari pengembangan tool ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan layanan berkelanjutan dalam ITSM yang disebutkan tadi, dengan menggunakan tools berbasis perangkat lunak yang dapat mengevaluasi efektivitas secara proses secara metodologis dan objektif, serta membandingkan hasilnya dengan penilaian uh, metode tradisional. Kemudian untuk state of the art atau landasan metodologi existing, dalam paper ada dua. Yang pertama, ISO IEC 15504, yaitu standar internasional untuk penilaian proses yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami peningkatan kapabilitas proses. Kemudian ITIL, Information Technology Infrastructure Library, kumpulan praktik terbaik dalam ITSM yang digunakan sebagai model referensi proses. Dan yang kelima, keunggulan metodologi atau metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan yaitu uh, Software Mediated Process Assessment atau disebut dengan SMPA. Di situ menawarkan penilaian proses yang lebih objektif, metodologis, dan efisien dibanding penilaian manual. SMPA juga memungkinkan organisasi untuk melakukan penilaian secara independen tanpa bantuan eksternal yang signifikan, yang disebut tentang konsultan tadi. Kemudian yang keenam, cara kerja atau implementasi metode usulan.
Dalam hal ini, SMPA bekerja dengan cara mengumpulkan, memvalidasi, dan mengklasifikasikan bukti peningkatan proses menggunakan tools atau alat perangkat lunak yang sesuai dengan standar ISO IEC 11504. Tools ini kemudian menganalisa data dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut. Jadi ada proses auditing menggunakan SMPA yang sesuai dengan standar internasional, di mana bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian yang ketujuh, bagaimana hasil implementasi metodologi usulan. Di sini menjelaskan hasil implementasi, menunjukkan bahwa tool ini dapat membantu dalam penilaian proses yang lebih efisien dan akurat. Di samping juga ada gambar untuk simulasi dalam paper ini, menunjukkan konsep yang komprehensif pada proses ITSM setelah menggunakan SMPA dibandingkan dengan metode tradisional. Di mana kalau dijelaskan secara singkat, dalam gambar ini menunjukkan beberapa proses di mana paling atas adalah IT Service Management. IT Service Management ini uh, di bawahnya ada dibagi dua, yaitu ada ITL dan ISO IEC. Kemudian uh, turun ke bawah mengenakan di situ terdapat output Continual Service Improvement CSI, dan di sini letak software atau perangkat lunak, yaitu Software Mediated Process Assessment. Ini bagian dari software tools. Dengan standar proses ada PAM, Process Access Model, Measurement Framework, kemudian PRM, Process Reference Model. Ini semua bagian dari scope of process research. Selanjutnya, yang kedelapan adalah hasil analisa data. Analisa data menunjukkan bahwa penggunaan SMPA meningkatkan keakuratan dan efisiensi penilaian proses. Indikator keberhasilan termasuk peningkatan kinerja proses dan kepuasan pengguna layanan TI, dalam hal ini user maupun IT service. Tetapi dalam paper, saya tidak menemukan mengenai angka data analisanya. Cuma ada beberapa statement yang menjelaskan bahwa penggunaan SMPA ini meningkatkan keakuratan. Jadi saya hanya mengambil kesimpulan dari hasil analisa datanya saja. Selanjutnya, yang kesembilan, kesimpulan dari hasil penerapan metode usulan. Di sini kesimpulan utamanya dari penerapan SMPA adalah bahwa tools ini valid dan bermanfaat dalam memfasilitasi aktivitas CSI dalam ITSM, IT Service Management, serta memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan efisien dibandingkan metode tradisional. Itu kesimpulan yang bisa diambil. Dan yang terakhir, ke-10, ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan. Di sini ada 3. Yang pertama, mengintegrasikan SMPA dengan teknologi AI untuk analisis data yang lebih canggih.
dan lebih kompleks tentunya. Kemudian yang kedua, mengembangkan modul tambahan untuk penilaian spesifik terhadap industri tertentu, karena bidang industri juga berbeda-beda. Dan yang ketiga, menerapkan tools ini di lebih banyak organisasi untuk mendapatkan data kooperatif yang lebih luas dan mengoptimalkan algoritma penilaian berdasarkan feedback yang lebih banyak dari berbagai bidang industri. Saya rasa 3 poin ini untuk pengembangan selanjutnya itu juga perlu dilakukan dalam paper ini. Demikian presentasi dari saya untuk 10 poin dari soal UAS dan tugas 2 mata kuliah komunikasi data. Terima kasih.